Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Fatunisa dengan NIM 112011116 dari Program Studi Akuntansi STIP Bank BPD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi mengenai regresi sederhana. Analis regresi ini digunakan untuk tujuan peramalan di mana dalam model tersebut ada sebuah variabel dependen atau tergantung dan variabel independen atau bebas. Di sini saya akan mengerjakan 2 latihan soal. Langsung saja kita mulai dari latihan soal yang pertama. PT Anak Negeri ingin menghitung gaji pegawainya dengan masa kerja selama dia mengabdi di perusahaan tersebut. Berikut data masa kerja pegawai dan gajinya. Yang pertama yaitu masa kerja 3 dengan gaji 350, yang kedua masa kerja 2 dengan gaji 300, dan yang terakhir masa kerja 14 dengan gaji 825. Masalah yang akan diteliti yaitu A. Apakah ada hubungan antara masa kerja dengan jumlah gaji pegawai? B. Apakah kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan? Sebelumnya di sini saya sudah menginput datanya terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Pertama kita klik analis, kemudian pilih regression dan klik linear. Kemudian pindahkan variabel masa kerja ke dalam kolom dependen dan variabel gaji ke kolom independen. Kemudian klik option. Pada pilihan stepping method kriteria, kita masukkan angka 0,05 pada kolom entry. Kemudian beri tanda centang pada include constant in equation, dan pada missing values kita pilih exclude case listwise. Kemudian klik continue dan klik kolom statistik. Pada regression coefficient kita pilih estimate, kemudian klik pada pilihan deskriptif pada kolom sebelah kanan dan tetap aktifkan model fit. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka akan keluar output sebagai berikut. Diperoleh rata-rata masa kerja dengan jumlah data 20 adalah 8,70 dengan standar deviation 3,895. Sedangkan rata-rata gaji dengan jumlah data 20 adalah 675,00 dengan standar deviation 213,060. Di sini yang pertama kita akan menjawab masalah 1, yaitu apakah ada hubungan antara masa kerja dengan gaji. Dari hasil perhitungan didapat angka korelasi antara masa kerja dengan gaji yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,926. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara masa kerja dengan gaji searah. Artinya, jika semakin besar gaji, maka akan membuat masa kerja cenderung akan meningkat. Untuk melihat hubungan antara variabel gaji dengan masa kerja signifikan atau tidak, dapat dilihat dari angka probabilitas atau sig sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Menjawab masalah kedua, yaitu kecenderungan gaji pegawai di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Untuk kepentingan tersebut, kita menggunakan angka-angka di atas pada bagian predict value
Cara melihatnya dengan membandingkan antara data masa kerja penelitian awal dengan data masa kerja hasil prediksi yang dihitung dengan rumus Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah masa kerja, A adalah angka konstan dari unstandardized coefficient, yaitu min 2,726. B adalah angka koefisien variabel gaji, yaitu 0,017. Dan X adalah angka gaji rata-rata sebelumnya, yaitu 675,00. Apabila dihitung, kita akan memperoleh hasil 8,749. Maka kesimpulan yang dapat dibuat dari kasus di atas adalah hubungan antara masa kerja dengan gaji 0,926 atau sangat kuat, searah dan signifikan. Kecenderungan gaji pegawai secara umum mengalami kenaikan atau meningkat. Latihan soal yang kedua. Berikut ini adalah data tinggi dan berat badan mahasiswa kelas 1 aplikasi komputer statistik. Yang pertama ada Romiani dengan tinggi badan 155 cm dan berat badan 75 kg. Kedua ada Tia Mitra dengan tinggi badan 158 cm dan berat badan 48 kg. Dan yang terakhir ada Hernanda Alfioni dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 50 kg. Apakah ada hubungan antara tinggi badan dan berat badan? Gunakan SPSS dan tentukan persamaan regresi untuk data di atas. Apakah regresi yang didapat signifikan A sama dengan 0,05? Oke, langsung saja kita ke langkah-langkah pengujiannya. Pertama, yaitu kita klik analis, kemudian klik regression, dan klik linear. Kemudian masukkan variabel tinggi badan ke kolom dependen, variabel berat badan ke kolom independen, dan nama ke kolom test label. Kemudian klik option. Pada pilihan stepping method kriteria, kita masukkan angka 0,05 pada kolom entry, sama seperti sebelumnya. Kemudian beri tanda centang pada include constant in equation, dan pada missing values kita pilih exclude case listwise. Kemudian klik continue, dan klik kolom statistik. Kemudian pada regression coefficient kita pilih estimate, dan kemudian klik pada pilihan deskriptif dan tetap aktifkan model fit. Kemudian klik continue dan klik OK. Maka akan diperoleh hasil output sebagai berikut. Rata-rata tinggi badan dengan jumlah data 42 adalah 162,83 dengan standar deviation 8,499. Sedangkan rata-rata berat badan dengan jumlah data 42 adalah 57,83 dengan standar deviation 15,416. Di sini kita jawab permasalahan apakah ada hubungan antara tinggi dan berat badan. Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antara tinggi badan dengan berat badan yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah sebesar 0,684. Artinya, hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara tinggi badan dengan berat badan searah. Artinya, jika semakin besar berat badan, maka akan membuat tinggi badan cenderung meningkat.
Untuk melihat hubungan antara variabel berat badan dengan tinggi badan signifikan atau tidak dapat dilihat dari angka probabilitas atau sig sebesar 0,000, yang mana lebih kecil dari 0,05. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut dan sebaliknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.